Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran PPKN? Sudah. Jadi sebelum Bapak memulai pembelajaran, ya seperti biasa Bapak lakukan absensi. Absensi itu Bapak akan kirim, sudah Bapak kirim linknya di WA grup kita, silakan diisi ya. Nanti kita mengecek kehadiran daripada kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang belum dapat linknya? Sudah. Oke, silakan isi. Sudah? Oke, sudah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, agar kelas kita lebih kondusif, nah, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kelas yang bagaimana yang kalian inginkan terhadap pelajaran PPKN kali ini? Ya, ada yang ingin menyumbangsikan pikirannya? Oke, coba lihat. Oke, tidak ribut. Ada lagi? Ya, silakan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Ya, coba. Tidak mengganggu temannya saat belajar. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Saling memahami. Oke, ya mungkin Bapak cukupkan. Pembelajaran kali ini Pak harapkan semua siswa kelas 12 IPA 4 ini pertama menjaga kebersihan. Apa lihat di lingkungan kelas kalian sudah bersih. Kemudian kedua, tidak ribut. Ya, kalau ribut diskusi silakan, tapi jangan mengganggu kelompok yang lain. Ketiga, itu adalah apa? Saling membantu. Nah, itu. Jadi saling membantu temannya yang kesusahan. Nah, itu yang saya harapkan di dalam kelas ini harus berkolaborasi. Oke. Nah, bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, kalau bisa, karena hari ini adalah masih semangat bulan kemerdekaan, ada yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Hari Merdeka. Ya, siapa? Ya, coba Bung Triana, silakan ke depan, pimpin teman. Untuk teman-teman silakan berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Membela negara kita. Ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka,
Kalian tetap semangat kan mengisi kemerdekaan kali ini? Nah, Pak ada sedikit cerita sekarang sebelum kita memulai materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Apakah kalian pernah mengendarai sepeda motor? Umur kalian berapa? 17. Sudah punya SIM? Sudah punya SIM, angkat tangannya. Yang tidak punya SIM, angkat tangannya. Yang bawa sepeda motor, angkat tangannya. Nah, terus yang benar nggak yang tidak punya SIM tapi mengendarai sepeda motor? Benar atau salah? Mungkin ada yang bilang benar Pak, jika tidak dilihat polisi gitu. Ya, itu adalah tindakan yang kurang tepat atau salah. Kenapa? Karena di Undang-Undang Lalu Lintas sudah ditegaskan bagi yang tidak mempunyai surat izin mengemudi itu tidak boleh mengendarai sepeda motor karena dianggap belum cakap. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ada sedikit permainan untuk kalian. Silakan Pak sudah bagikan linknya di grup. Silakan itu diklik. Nah, ini terkait dengan materi kita yaitu penegakan dan perlindungan hukum. Silakan langsung login di sana. Ini dipercepat, baru ada 78.
desa Kristen. Kita, ya. Nah, itu sedikit selingan, ya, persepsi di awal untuk membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Ya, nah, jadi materi kita sekarang itu ya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Tadi Pak lihat banyak ada yang salah ya. Nah, mudah-mudahan setelah pembelajaran kita kurang lebih 90 menit ke depan ini, pemahaman kalian tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu bisa meningkat. Ya. Nah, jadi kita masuk sekarang ke bab kedua. Ya, jadi kalian bisa lihat di depan kompetensi dasarnya. Itu adalah mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan perdamaian. Nanti kalian di dalam pembelajaran kali ini yang menggunakan metode problem based learning diberikan dua masalah nanti di LKPD-nya. Sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di depan. Disinilah dua masalah yang katakanlah yang bersifat masih hangat ini kalian diminta untuk berpikir secara kritis. Ya, berpikir secara kritis untuk menganalisis dan juga memberikan solusi terhadap kasus tersebut. Ya, kemudian kompetensi yang kedua itu adalah mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum. Nah, setelah kalian menganalisis, mengevaluasi praktik penegakan hukum itu, kalian mendemonstrasikan, mempresentasikannya. Nanti kita ada tukar pendapat di sana. Ya. Nah, kemudian tujuannya adalah melalui pembelajaran PBL, maka kalian sudah menguasai yang namanya materi penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Nanti ada diskusi juga. Ya, kemudian ada presentasi kelompok terkait dengan analisis hakikat perlindungan dan penegakan. Ya, itu kurang lebih 90 menit ke depan. Nah, mari kita fokus sekarang. Tadi kita sudah melakukan ice breaking berupa permainan akademis yang menggunakan bluecheck.com. Sekarang kita fokus. Nah, kira-kira di depan ini gambar apa ini? Ada 4 gambar. Nah, coba Teguh. Gambar apa yang pertama ini? Tauran. Oke. Tirtana Yoga. Ya. Yang kedua gambar apa ini? Ada orang ngambil dompet, itu identik dengan apa? Mencuri. Oke. Kemudian yang ketiga, ini tulisannya drugs ya. Apa anda? Nah, ini yang paling bagus ini. Ya, si cocok nih, cewek-ceweknya tiga-tiga duduk ya. Ini gambar apa ini? Cabi-cabian ya. Ada yang pernah gini, yang perempuan dulu. Yang laki-laki sering Pak lihat di depan sekolah ini ada yang seperti ini ya. Yang laki-laki apa namanya? Terong-terong. Ya. Nah, ada pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Apakah gambar di samping tergolong perbuatan baik? Ya. Ya. Ini yang laki-laki pernah? Hah? Kemarin yang datang ke SMK 2 ini ada dari sini ya? Ada ya? Siapa itu? Nah, ini. Ini tergolong tingkatan ini ya, penyerangan. Ya, itu tidak boleh. Ya, apalagi ke sekolah. Di sekolah pun antar teman itu harus dijaga hubungan baik. Yang kedua adalah seperti ini saya. Atau pernah kalian hotel nih lihat dompet ibu atau bapaknya? Atau
Sederhananya, kalian disuruh pergi beli minyak goreng, dikasih uang 20.000, ada minyak goreng 14.000, ya, dari 6.000-nya saya kembalikan atau tidak? Nah, itu. Kalau dicari itu bibit-bibit korupsi, bibit-bibit korupsi sudah ada. Nah ini yang gambar ketiga. Tidak boleh. Ini sangat merugikan. Karena pertama kesehatan, kedua secara ekonomi, ketiga mental. Ini penggunaan narkoba itu tidak boleh. Yang keempat ini tidak boleh juga. Ya, yang perempuan yang penting jalan kakinya. Apalagi ada yang menggunakan ini apa? Ya. Nah, jadi ini semua adalah gambar yang tidak baik, yaitu melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Nah, pemantik ketiga pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut biar tidak terjadi? Ayo, siapa mau membantu Bapak? Pasing ada tindakan ini. Mungkin bisa pilih salah satu. Komang Dana Jaya mana ini? Oke, Komang. Kira-kira gimana caranya biar tidak terjadi tindakan seperti ini? Pilih salah satu boleh. Yang mana? Nih. Ya, kengkeng caranya, Komang. Membuat aturan yang tegas. Ya, yang tegas. Apakah membuat aturan yang tegas saja cukup? Hah? Ada peraturan, petugasnya tidak tegas. Bisakah hukum itu tegas? Ya, sehingga aturan yang sudah bagus, pelaksananya juga harus bagus. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengantisipasi terjadinya tindakan ini? Memang bagus menyatakan bahwa harus ada aturan yang tegas. Jadi aturan itu adalah suatu kumpulan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk apa? Untuk menjamin ketertiban. Tetapi aturan itu tanpa adanya aparat penegak hukum atau petugas itu tidak ada artinya. Begitu juga aparat penegak hukum tidak akan bisa bergerak baik jika aturannya kurang tegas. Sehingga ini adalah seperti ibaratnya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Apalagi sekarang, ayo pola pikir kalian bawa ke negara Indonesia. Indonesia kira-kira gimana ya hukumnya? Indonesia gimana ya aparat penegak hukum? Nah, mari kita akan diskusikan hal itu. Tapi sebelum itu, Pak ingin jelaskan sedikit sebelum kita membagi kelompok. Kalian mempunyai hak tidak? Ya, hak. Ya, baik itu di sekolah. Kalau sekolah kan kalian kan mendapatkan pelajaran, ya, mendapatkan teman. Nah, kalian di rumah mendapatkan perlindungan kasih sayang. Bagaimana perasaan kalian jika hak kalian itu diambil atau dirampas oleh orang lain? Kesal ya? Ya, misalnya Komang nih pacaran sama Monika ya, tapi ya pacaran nih karena saking berbuku nih baru apa namanya baru jadi ya, tiba-tiba tekun datang nih, tekun naksir sama Moki dia, ya disalib di pengkola si Moki ya, gimana perasaan Komang? Gimana perasaannya? Pacarnya diambil. Kesal. Sama juga beberapa waktu lalu ada kejadian mungkin di Kintamani. Dia pacaran lama. Mungkin saking senangnya ini yang laki terhadap yang perempuan. Tiba-tiba di Facebook yang perempuan ini posting foto sama cowok lain. Akhirnya
Dia minta kejelasan ke perempuannya, yang laki-laki juga dicari. Akhirnya apa? Perempuan itu memilih laki-laki yang baru. Akhirnya apa? Tidak kuat mengendalikan diri, dia jantung. Itulah yang terjadi. Tidak bisa mengendalikan diri. Nanti ngomong jangan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa harus ada konsep perlindungan dan penegakan hukum? Agar hak warga negara itu terjamin, terlindungi. Ya, sama juga misalnya yang punya iPhone 13 baru beli pulang plus 13 juta, tiba-tiba ada yang mencuri gitu. Kalau tidak ada hukum, tidak ada aparat penegak hukum, maka kegiatan yang seperti ini akan terus terjadi. Maka negara itu tidak akan tertib. Negara itu akan, ya katakanlah, menjadi chaos atau hancur. Sehingga negara kita melalui Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan di sana bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi atau hukum dasarnya. Ya, jadi apapun peraturan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilandasi secara filosofi oleh Pancasila. Nah, oke. Jadi sudah paham kan kenapa harus ada aparat penegak hukum, terus hukum yang tegak, peraturan hukum, sudah paham kan? Nah, untuk itu sekarang silakan, minggu lalu Bapak sudah berikan semacam pretest untuk pembentukan kelompok. Silakan cari kelompoknya ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, sini 5. Ayo 4. Sebelum Pak memimpin kalian untuk belajar kelompok, Bapak akan bagikan RKPD. Mohon ditunggu sebentar, Bapak kirim linknya. Nah, silakan untuk salah satu menjadi ketua kelompok yang nanti mempresentasikan apa yang kita diskusikan. Nah, mungkin sambil menunggu, kasih Bapak jalan di sini. Ya, di sini. Kasih Bapak jalan di sini. Ya, di sini tidak masalah di sini. Ya. Mana sudah masuk kan RKPD-nya? Nah, itu silakan. Satu kelompok satu yang mengerjakan, tidak bisa semua. Ya, masing-masing kelompok mengerjakan satu. Oke. Nah, silakan langsung ditulis nama kalian di sana, nama kelompok dulu, kemudian apa namanya?
diisi di sana. Oke, ya. Semua sudah bisa akses? Nah, coba isi dulu nama. Silakan isi identitasnya dulu. Gimana, sudah? Ya, itu temannya. Udah semua? Nah, ini kelompok 3 udah. Enggak, belum, jangan sampai ya. Untuk identitas dulu. Nah, jadi semua sudah mengisi identitas. Nah, sekarang masuk ke aktivitas 1. Nah, silakan aktivitas 1. Oke, dibuka di aplikasinya. Nah, cara pengisian kalian di sana, kotak kecil itu ditarik ke optionnya. Nah, saya mau tangan pensil ya. Ya, coba di bisa ya? Dari hurufnya tidak misalnya.
Oh, bisa. Ini bisa. Ya, nah. Bisa. Nah, kemudian aktivitas kedua, nah silakan lihat kasusnya ini. Pertama kasus apa itu? Ya, kasus Munir. Ya, jadi silakan kalian mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian carikan solusi dan tanggapan kalian terkait dengan kasus tersebut. Ya, silakan. Silakan semua aktif ya, jangan ada yang diam. Ibaratkan ketika kalian berdiskusi, temannya menyampaikan, kalian harus kritis terkait dengan solusi yang disampaikan. Benar-benar rasional tidak bisa dijalankan. Terus mungkin ada kasus yang tiba-tiba terpotong, tidak ada kelanjutannya. Apa solusinya itu harus bisa disampaikan.
itu lebih bersifat otoriter. Seharusnya kasus mirip seperti ini dijadikan satu pelajaran. Nanti bagaimana selanjutnya adegan yang akan diperagakan oleh para tersangka, karena sudah ada 35 adegan yang harus dilakukan di rumah saguling ini. Tadi kita lihat sudah mencapai 17 adegan. Penyidik maupun pengawas dari Komnas HAM
Oke, bahannya cukup ya. Nah, silakan kalian selesai berdiskusi. Sekarang tunjuk masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di aktivitas kedua pada kasus 1 dan kasus 2. Ya, jadi caranya presentasi nanti kasus 1 terkait ini. Langsung pemerintah jangan dibaca kasusnya semua. Ya, biar tidak terlalu. Oke, dimulai dari kelompok 1 dan yang lain mendengarkan. Harapkan semua kritis di sini. Melihat terutama solusi yang ditawarkan. Relevan nggak solusinya? Misalnya kasus kepolisian Brigjen Sambo misalnya. Ya, misalnya ganti Joko Widodo misalnya. Kan tak saya depan gitu kan, tidak boleh. Ya, yang setidaknya bisa dilaksanakan. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kita uji sekarang solusi kalian itu apakah memang benar-benar masuk akal atau tidak. Ya, silakan perwakilan kelompok 1. Siapa yang akan membawakan? Oke, silakan. Bung Piana. Nah, ada ke temannya. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Kenalkan, nama saya Fena Berjani, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait kasus yang pertama, yaitu kasus Munir Said Talib. Menurut kelompok kami, tentang kasus ini adalah merupakan salah satu contoh dari kasus HAM yang berat atau kejahatan genosida karena telah menghilangkan nyawa seseorang sehingga menjadi bukti bahwa lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Kasus Munir Said Talib juga merupakan hasil dari sisa-sisa pemerintahan Orde Baru yang saat itu lebih bersifat otoriter. Seharusnya kasus Munir Said Talib ini dijadikan suatu pelajaran untuk bangsa ini agar meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter, karena setiap manusia atau warga negara memiliki hak hidup, hak untuk memperoleh kebenaran, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Bagaimanapun juga, bangsa Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi hak asasi manusia seluruh masyarakat Indonesia. Itu untuk pendapat kami mengenai kasus saat ini, yaitu kasus Munir Said Talib. Untuk solusi mengatasi kasus ini, menurut kelompok kami, solusi yang paling tepat untuk mengatasi kasus Munir Said Talib ini adalah ungkit kembali ke publik kasus ini, karena sudah hampir 18 tahun, tapi kasus ini belum terungkap 100% kebenarannya.
kasus ini memang sangat perlu adanya tindakan yang tegas agar dapat terungkap tuntas dengan segera. Bagaimanapun juga, seperti apa yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, sesegera mungkin tegakkan keadilan bagi Munir Said Khalid dan pihak keluarga. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk silakan. Nah, silakan duduk. Nanti khusus 2 mau kalian untuk. Silakan, ada yang bertanya. Pertama, kasus yang Munir ini Pak gambarkan adalah penghilangan nyawa seorang. Munir ini adalah seorang aktivis penegak HAM yang dimana dia sangat aktif sekali menyerukan membela orang-orang yang kecil yang ditindas akan hak asasi manusia. Dia juga tidak segan-segan berbicara lantang terkait dengan kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Sehingga pada saat dia mau melanjutkan studinya ke Belanda, dia diskenariokan kemudian dibunuh melalui, kalau nggak salah itu ada tasnya, melalui kapal maskapai Garuda, rumahnya ditaruh dan dia bunuh. Yang menjadi tersangka itu adalah pilotnya. Tapi tadi dikatakan oleh kelompok 1 ada dalangnya sebenarnya ini. Solusinya adalah ungkit kembali. Itu yang katakan. Untuk memberikan pelajaran, edukasi untuk masyarakat Indonesia bahwa praktek-praktek seperti ini tidak boleh terjadi. Selain mendapat hak asasi, ya tentunya ada mendapat hukum yang berlaku di Indonesia. Ayo, ada yang ingin menyangka solusi yang diberikan kelompok 1? Ayo, oke, absen berapa? Absen 27 atas nama Novita Lestarian. Oke, berapa lagi? Ya silakan, Novi. Ya, kelompok 1 dengan. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan nama saya Putri Novita Lestarian, nomor absen 27. Di sini saya ingin bertanya perihal pendapat saja mengenai solusi yang diberikan oleh kelompok 1 mengenai kasus dari Munir ini. Jika kelompok 1 tadi mengatakan bahwa solusi yang mungkin mereka lakukan itu adalah mengungkit kembali kasusnya. Tapi bagaimana pendapat kalian? Apakah hanya dengan mengungkit kasus ini kembali itu akan benar-benar bisa dari penegak hukumnya itu kembali melakukan tindak lanjut terhadap kasus ini? Memang jika dilihat dari teknologi, kalau sekarang istilahnya netizen Indonesia kalau itu bisa diungkit kembali kan mungkin bisa up gitu ya. Tapi apakah jika masyarakat Indonesia itu kurang kesadarannya mengenai kasus-kasus politik seperti ini tentang pelanggaran hukum atau HAM, apakah solusi itu menurut kelompok 1 sendiri, apakah solusi itu adalah solusi terbaik? Apakah hanya dengan mengungkit saja itu bisa ter-up kembali kasusnya? Seperti itu. Ya, bisa tahu. Jadi Pak Tadi lagi pertanyaan Novi, apakah solusi mengungkit kembali atau kalau dulu? Nah, kita berbicara kalau ini kan sudah ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung sudah diputuskan, harusnya dia memiliki kekuatan untuk tetap. Tetapi di undang-undang kita undang-undang hukum pidana kita, Mahkamah Agung bisa melakukan yang namanya judicial review atau bisa melakukan yang namanya peninjauan kembali atas kasus Munir ini. Itu yang dikatakan. Nah, tadi dari kelompok 5, apakah dengan mengangkat ini kasus ini bisa diselesaikan? Ya, belum lagi bukti-bukti yang sudah hilang, belum lagi barang bukti yang sudah disembunyikan, belum lagi orang-orang yang sudah dibungkam dan sebagainya. Apakah ini kasus diungkit kembali ini bisa dilaksanakan? Nah, itu pertanyaannya Novi kira-kira. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok yang lain bisa menanggapi juga pertanyaan dari Novi? Efektif nggak diangkatnya kasus dari ini?
juga bisa menanggapi pertanyaan dari Novi. Nah, mesti kelompok satu. Yuk. Silahkan kita mengungkapkan pendapatnya. Tidak ada yang salah di sini. Karena di sini kita ada PPKN, kita berdemonstrasi mengeluarkan ide-ide kritis kalian terkait permasalahan yang ada. Ya, kelompok satu setuju. Ya, silakan. Bapak satu mungkin. Ya, silakan Bu. Sebelumnya terima kasih mengucapkan kepada kelompok 5 Komite Pratamiari karena sudah memberikan pendapat tadi untuk solusi yang kami berikan. Jadi menurut kelompok kami memang mengungkit kembali itu adalah salah satu contoh solusi yang terbaik. Karena mengapa demikian? Karena menurut kami dengan mengungkit kembali kasus tahun 2004 ini, kasus Munir ini akan membuat bukti-bukti baru untuk mencari bukti-bukti baru kembali lagi. Karena sama seperti kasusnya Ferdi Sambo yang sedang viral ini, dengan mengungkit kembali netizen Indonesia yang seperti Novita katakan tadi akan sangat membantu untuk para penegak hukum lebih semangat mengungkap mencari-cari bukti-bukti tersebut, sehingga dengan mencari bukti tersebut kami yakin dengan solusi ini akan menemukan dalang yang sebenarnya pada kasus ini. Karena kami membaca di artikel-artikel di Google bahwa kasus ini tuh belum 100% terungkap kebenarannya, dalangnya siapa. Karena itu merupakan orang suruhan yang dihukum oleh pemerintah waktu tahun itu adalah orang suruhan. Kami di sini belum mengetahui siapa dalang sebenarnya dari kasus ini. Jadi maksud kami, mengapa kami katakan tadi mengungkit kembali kasus ini adalah solusi yang paling tepat, karena memang untuk netizen Indonesia itu bisa membantu para penegak hukum mencari bukti untuk mengetahui siapa dalang yang sebenarnya terjadi di kasus ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk jadi namanya juga sudah kritis, memang sih banyak solusinya. Ya satu tadi solusinya sudah ya, mengungkit kembali, melakukan peninjauan kembali dengan harapan apa? Ya agar fakta-fakta baru itu tadi dibandingkan dengan kasusnya Ferdi Sambo. Kalian kan mengikuti kan? Kan pertama dikatakan baku tembak dengan siapa namanya itu? Itu bahkan yang dibunuh. Ya Barada, ya itu kan Barada. Ya itu katanya. Tapi setelah itu diautopsi, diungkit kembali, diautopsi ulang, ternyata ada luka di kepala,
luka di badannya, kemudian yang paling mengenaskan tuh anusnya itu mengalami robek seperti kemasukan benda tumpul. Makanya kan spekulasinya muncul apakah dia disodomi dan sebagainya. Nah itu bagus solusinya. Nah nanti solusi yang lain akan diumumkan oleh kelompok yang lain. Bagus ya. Ayo kelompok 2 kasus 1 dulu. Yang lain dengarkan solusinya dulu ya. Solusinya kira-kira apa? Tadi bagus kelompok 5 sudah menangkap solusi dari kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Biar tak pegang-pegang ngomong dari tadi saya takut biar tak ada. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Nurhadi Anissa Yudhiyanti, nomor absen 12. Nah, di sini kami kelompok 2 akan memaparkan maksud saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami di aktivitas 2 itu tentang kasus Munir. Jadi saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang kasus Munir ini. Menurut kami, kasus Munir merupakan contoh lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Seorang aktivis HAM dibunuh, direbut secara paksa hak hidupnya. Keadilan dalam kasus ini juga patut dipertanyakan. Karena apa? Karena penanganan kasusnya itu kurang transparan menurut kami. Jadi belum terbuka gitu. Terus mungkin benar adanya pelakunya adalah seorang pilot pesawat Garuda itu sendiri. Tapi dalam dari kasus ini masih belum kita ketahui. Terus mungkin benar adanya emang pilot pesawat Garuda itu sendiri. Namun timbul pertanyaan, maaf saya tidak ada karena pegang. Namun timbul pertanyaan, untuk apa si pilot pesawat Garuda ini membunuh si Munir? Kalian pertanyaannya nggak? Ya. Pasti pertanyaannya kan. Nah, terus kenapa dia? Apakah dia itu bermusuhan dengan si Munir? Tidak ada historis yang jelas dari mereka berdua. Terus lalu siapakah orang yang menyuruh si pilot melakukan hal tersebut? Kita belum tahu. Inilah yang masih jadi pertanyaan. Alasannya tidak dijelaskan secara detail kan di terus apa sebenarnya masih belum terkuat. Penegakan hukum di Indonesia itu seharusnya lebih ditingkatkan, lebih transparan, lebih jujur, dan lebih adil lagi. Termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia ini juga harus ikut bekerja sama gitu dalam menangani kasus-kasus yang seperti ini. Terus mengingat negara Indonesia itu adalah negara hukum, terus sistem pemerintahannya demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi HAM seluruh masyarakat Indonesia. Nah, juga seperti yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi, itu kasus Munir juga adalah hasil dari sisa-sisa pemerintahan Orde Baru. Yang pemerintahannya itu bersifat otoriter. Tahu otoriter? Otoriter itu adalah pemerintahan yang merupakan kekuasaannya itu terpusat dan tidak melihat kebebasan individu. Nah, seharusnya kasus Munir ini dijadikan suatu pelajaran untuk bangsa ini agar meninggalkan cara-cara yang bersifat otoriter. Karena setiap manusia atau warga negara memiliki hak untuk memperoleh kebenaran, hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Keadilan, sedangkan bangsa Indonesia saat ini memiliki sistem pemerintahan dan demokrasi yang seharusnya memiliki hak. Terus untuk solusinya, di sini saya singkat saja, poin. Solusinya itu untuk mengatasi kasus ini perlu ada ketegasan dari negara untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir. Bukan negara sih, ketegasan dari aparat penegak hukumnya. Terus ketegasan dari rakyatnya juga harus kritis gitu, untuk mengecam berbagai kesalahan
bagaimana aparat penegak hukum tadi dikatakan negara, jadi negara baik pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakatnya itu terutama aparat penegak hukumnya harus transparan, harus tegas dan harus jujur. Nah itu. Kemudian dari pihak pemerintahnya mewakili negara juga harus tidak menutup-nutupi, tidak menghalang-halangi jika mana ada pejabat atau pemerintah yang menjadi dalang kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, solusinya dari masyarakat atau juga warga negara harus kritis terhadap keputusan aparat penegak hukum. Sehingga kalau memang keputusannya itu tidak sesuai aturan atau kaidah hukum yang berlaku, ya bisa kepercayaan terhadap pelaksanaan peradilan itu kita akan berkurang. Nah, itu ada 3 solusinya. Pertama, harus tegas aparat penegak hukum. Ya, aparat penegak hukum apa? Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan juga KPK. Pemerintahnya juga ya, siapa pemerintah? Dipimpin oleh presiden. Ada kabinet, kumpulan para menteri. Yang ketiga, warga negara masyarakat siapa? Hanya. Nah, ayo, ada yang mengkritisi dari pendapat kelompok 2? Apakah selama ini seperti itu? Silahkan. Masa sampai negara nggak bisa bersifat seperti itu? Ada tadi banyak singgung, ada negara atau pemerintah, ada masyarakat. Bisa diambil dulu. Ada? Ada kira-kira? Ya. Kelompok 1 keluarkan undang-undangnya tadi, ditanya oleh kelompok 5 dan penjelasannya. Kelompok 3 mungkin. Atau ada yang belum kelompok saya belum paham kasusnya Pak. Yuk, silakan kita tanya dulu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, apa ada waktu dan sekarang untuk kelompok kami biar lebih bagus ceritanya. Bisa lagi, kalau nggak ada kritik saran, mungkin kelompok 5 mau bertanya ini. Ya coba silakan. Nopi, siapa ini? Ya silakan. Silakan. Nggak apa, jangan takut. Absen berapa? 11, 17. Ketut Ayu Purnamani Kusuma Putri. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Ketut Ayu Purnamani Kusuma Putri, absen 17. Jadi saya akan bertanya, apakah solusi yang kalian paparkan tersebut bisa membuat pelaku akan dituntut seadil-adilnya? Karena menurut yang sudah saya baca, menurut KUHP, kalau kejadian atau peristiwa sudah berusia 18 tahun, itu pelakunya tidak akan dituntut seumur hidup atau hukuman mati. Apakah pelaku dari pembunuhan minor ini apakah bisa dituntut seadil-adilnya? Baik, beri kami waktu untuk mendiskusikan pertanyaan dari kelompok ini.
Ayo dipercepat. Semangat. Silakan kelompok 2. Waktu kita terbatas ya. Ternyata diskusi kita untuk alot ya. Jadi pertanyaannya itu tadi, apakah solusi yang kalian paparkan membuat suatu bisa dibentuk? Tidak kan? Jadi jawabannya itu adalah pertama karena pelanggaran ini termasuk pelanggaran sampah. Jadi maksudnya bisa diungkit kembali ke publik. Terus dengan diungkitnya kembali ini kita tahu lah netizen Indonesia itu mulutnya pedas, jarinya itu juga kalian tahu sendiri ya. Terus jadi dengan bantuan warganet, aparat penegak hukum pasti akan gimana ya, tersinggung lah di rumah istilahnya. Jadi mereka akan berusaha mencari solusi dari permasalahan kasus ini, kasus Munir ini. Mereka akan berusaha mencari kejelasan dari kronologinya dan pelakunya, terutama aktor utama dari kasus ini. Bisa diterima Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi Bapak tambahnya tepuk tangan dulu ke kelompok 5. Yang menyangkut ada KUHP tadi, undang-undang hukum pidana. Jadi tak juga biasa. Memang ada batas waktunya untuk sebuah kasus tersebut dan juga ada batasannya. Jika mana sudah Mahkamah Agung itu, jadi kan pertama kan pengadilan negeri, di mana ada kejadian perkara tersebut. Tidak terima mengajukan banding ke pengadilan tinggi di provinsi, tidak terima mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di ibu kota negara. Setelah itu kekuatannya itu sudah sebenarnya final. Cuma di dalam KUHP itu diberikan waktu khusus, ada namanya peninjauan kembali. Kasus Munir ini sudah di Mahkamah Agung dia, sudah selesai sebenarnya. Cuma kan kita sebagai ini itu masih jalan kan? Kok nggak mungkin tuh Polikarpus itu meracuni Munir kalau tak ada yang memastikan. Nah, nanti ada yang namanya PK, peninjauan kembali. PK ini dasarnya adalah harus menemukan 3 alat bukti baru. Seperti yang dikatakan tadi nomor 1, diungkit lagi, dicari alat buktinya baru. Kalau memang ditemukan, diajukan lagi namanya peninjauan kembali, diselesaikan di Mahkamah Agung. Setelah itu selesai, bagaimana kasusnya? Selesai, memiliki kekuatan hukum tetap. Apapun hasilnya harus dilaksanakan, diterima. Sehingga kembali lagi ke solusi kelompok 2 bagus. Aparat penegak pemerintah itu harus berkolaborasi. Aparat penegak hukumnya harus jujur, adil dan juga tegas. Pemerintahnya tidak boleh intervensi, tidak boleh masuk ke kasus tersebut. Karena tidak dipungkiri, aparat penegak hukum sebagian besar petingginya dipilih oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah menginginkan keinginan A. Kalian diberikan pekerjaan oleh pemerintah. Apa yang kalian lakukan? Ya, pasti akan cenderung akan mendukung pemerintah, benar tidak? Nah, karena aparat penegak hukum kita seperti kejaksaan, Mahkamah Agung itu dipilih oleh presiden dan juga tes oleh DPR. Ada muatan politik di sana. Bisakah independen itu? Tidak bisa. Katakan KPK lembaga independen berdiri sendiri. Yang memilih ketua KPK siapa? Presiden. Kemudian ada profit test yang kemudian dites oleh DPR kelayakannya. Nah itu kalau dilihat itu lingkarannya setan semua. Ya, sehingga memang susah kalau dicari kalau pemerintah itu intervensi. Tetapi kalau pemerintah itu dia mau jujur dan tidak mengintervensi kasus-kasus besar, Pak yakin semua kasus akan dibongkar. Tapi karena ada intervensi itulah sulitnya. Nah itu permasalahan. Bisa dipahami kan alur berpikirnya? Nah, ada konflik kebutuhan di dalamnya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, Bapak cukupkan kasus 1. Silakan kasus yang kedua dari kelompok 5. Ini dipercepat. Yang lain tolong dengarkan.
Pak ingin solusinya itu dikritisi. Om Swastiastu. Selamat siang teman-teman saya semuanya yang cantik dan ganteng ini. Setelah tadi perbincangan yang sangat panas mengenai politik, kita akan membahas politik ya Bapak. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan pendapat kami dan solusi kami mengenai kasus yang kedua, yakni kasus Ferdy Sambo, yaitu pembunuhan terhadap Brigadir J. Baik, kami mulai dari pendapat. Pendapat kami terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir J adalah kasus tersebut termasuk ke dalam salah satu pelanggaran hukum dan juga pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus ini adalah pencabutan hak hidup secara paksa melalui tindak pembunuhan yang sengaja dan terencana. Perbuatan ini tentu melanggar hak dasar seseorang sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan pelanggaran hukum yang terjadi pada kasus ini yaitu tersebarnya berita sebanyak kurang lebih 31 dari 56 polisi yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi polisi atau KEPP dalam penyelidikan ini. Kemudian mereka terduga bersikap tidak profesional karena merusak dan menghilangkan barang bukti serta mengaburkan dan merekayasa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hal ini menunjukkan kurangnya keprofesionalan penegak hukum dalam menangani kasus pidana. Sedangkan solusi yang kami pikirkan untuk kasus ini adalah menurut kami dalam hal ini yang di Kapolri perlu melakukan tindakan tegas untuk dapat meningkatkan keprofesionalan para anggotanya, yakni anggota Polri, dalam menangani suatu kasus dengan menjunjung tinggi kode etik sebagai dasar tindakan yang harus ditaati agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan, baik itu dalam bentuk rekayasa sebuah kasus ataupun tindakan pelanggaran atau penyelewengan lain yang mungkin dilakukan. Sekian pendapat dan solusi kami mengenai kasus ini. Mungkin jika ada kritik maupun tambahan, silakan, kami persilakan. Ya, masih plus untuk kelompok 5 dulu. Solusinya, jadi pendapatnya sudah sangat komprehensif terkait kasus sampai barang bukti dan sebagainya juga. Solusinya adalah Kapolri sebagai kepala satuan polisi di Indonesia itu harus bersifat tegas dan menekankan kode etik kepada bawahannya. Jadi kode etik polisi itu karena di dalam awal kasusnya Ferdy Sambo ini pembunuhan Brigadir J ini atau Brigadir Yosua ini di rekayasa kasusnya. Ya, ada kejanggalan sebenarnya awalnya, sehingga dikatakanlah saling tembak antara temannya, ya, sesama pengawal daripada siapa Putri Chandrawati yang istrinya Brigadir, istrinya Ferdy Sambo. Nah, ini kejanggalan, ternyata banyak perwira bahkan polisi yang merekayasa. Ini kekuatannya Ferdy Sambo cukup lumayan ini kan, bahkan di Bali kena imbasnya ini. Sekarang tajam kan gitu kan. Ya, Tokyo sekarang kan nggak berani ya. Nah, ini judi online juga nggak ada. Nah, ini kekuatannya ternyata. Nah, harus Kapolri itu harus kuat, harus tegas menekankan kode etik kepada bawahan. Ayo, kelompok lain. Ada yang menanggapi? Dan silakan kelompok 3 dan 4. Kelompok 2 mungkin, atau kelompok 1 silakan. Ditekankan adalah Kapolri sebagai kepala satuan atau komando daripada polisi di Indonesia. Ayo silakan yang lain. Oke, kelompok 3, absen berapa ini? Absen 14. Aprilia Suwari.
silakan berdiri. Perkenalkan nama saya Nika Aprilia Suwadi, saya nomor absen 14. Saya di sini akan bertanya kepada kelompok 5. Jadi menurut kalian, pendapat kalian ya, ini adalah rencana pembunuhan. Menurut kalian hukum apa yang pantas didapatkan oleh Verdi Sambo? Dan Polri yang terkait yang Novita bilang tadi menyembunyikan bukti tersebut, apakah mereka mendapatkan sanksi? Iya, ada dua pertanyaan. Ada 3 malah. Pertama, menurut kelompok 5, apakah kasus Verdi Sambo ini termasuk pembunuhan berencana? Kedua, hukuman apa yang jika berencana atau sebagainya, hukuman apa yang mesti diberikan kepada intelektual gagal atau dalam pelakunya? Ketiga, terus bagi yang aparat terlibat menyembunyikan barang bukti itu, apakah diberikan sanksi baik kode etik maupun hukum yang berat? Silakan. Ini langsung 3 pertanyaan sekaligus ya. Baik, kami dari kelompok 5 izin untuk menjawab pertanyaan dari Aprilia Suwadi. Dan pertanyaannya tadi, hukuman apa? Berdasarkan dari informasi yang kami tonton kemarin, tepatnya di Kompas TV, mungkin 2 hari yang lalu disiarkan, mengenai hukuman yang diterima oleh Verdi Sambo. Saya tekankan ke Verdi Sambo yang akan untuk mungkin adik-adik yang lain, saya kurang mencari informasinya lebih banyak. Kalau tidak salah, hukuman yang diterima oleh Verdi Sambo atas kasus yang dia lakukan, yaitu rekayasa kasus dari pembunuhan Brigadir J, itu adalah pencabutan, dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Dan itu sudah disiarkan 2 hari yang lalu kalau tidak salah, ingat saya, di Kompas TV secara live. Untuk hukuman-hukuman lain itu mungkin ada, tapi karena kami menekankan hukuman yang paling ada hukuman yang paling berdampak kepada tersangka sendiri itu adalah pemecatan secara tidak hormatnya. Untuk hukuman-hukuman lain itu yang jelas pasti sudah berdasarkan undang-undang, aturan yang berlaku pada instansi tersebut. Mungkin bisa diterima. Pertanyaan pertama, apakah itu pembunuhan berencana? Pertanyaan yang pertama kan dari apakah kelompok 5 itu bisa mengatakan terbunuhnya Brigadir Yosua itu termasuk pembunuhan berencana? Tentu saja kami menjelaskan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berencana. Karena setelah kami mengikuti dari awal sampai saat ini bagaimana perkembangan dari kasus tersebut, yang awalnya dari tersangka sendiri mengatakan bahwa dari pihak istri beliau itu mengalami pelecehan oleh Brigadir J dan akhirnya memerintahkan Baradae untuk melakukan perlawanan istilahnya kepada Brigadir J, dan kemudian terungkap bahwa karena terjadi kejanggalan-kejanggalan yang juga dirasakan mungkin oleh netizen ya, ini sudah cukup booming sekali di media sosial. Dan setelah itu terungkap bahwa sebenarnya terjadi ada suatu rahasia, gitu ya saya bilangnya. Ada rahasia yang ternyata diketahui oleh Brigadir J, dan Verdi Sambo ini memerintahkan agar Brigadir J ini tidak membuka mulut gitu istilahnya atas rahasia mengenai beliau sendiri, kemudian memerintahkan itulah rekayasa kasus agar terlihat bahwa Brigadir J yang bersalah. Mungkin kalau kalian mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir itu akan mengerti bagaimana ya. Jujur saja saya bukan orang yang terlalu suka untuk menonton dan memahami apa itu kasus politik dan lain-lainnya, tapi karena ini cukup booming dan bisa dibilang ini sangat mengganggu saya ketika mencari hiburan di media sosial, dan berakhir saya harus menonton dan
diungkap di otopsi pertama itu berbeda dengan kasus sekarang kan gitu kan. Kalau di otopsi pertama kan nanti karena ada pelecehan terhadap istrinya Pak Sambo itu tembak-tembakan. Tapi realitanya kesini jalan. Otopsinya keluarga tidak boleh dipapati dan sebagainya. Akhirnya diotopsi sampai kalau nggak salah 3 kali. Baru diketemukan kejanggalan. Ya, karena kalau kalian mengikuti seperti kata Novi tadi, sebelum kasus ini dipublis, semua Komnas HAM, kemudian dari lembaga-lembaga informal, kejaksaan dan sebagainya, semua dipanggil. Ya, duduk mereka bersama. Nah, kalau katanya kata amplop. Nah, ini yang terjadi. Sehingga sudah disetting oleh kalau dilihat ini kejahatan yang berjemaah, bukan Ferdy Sambo, bukan perwira lagi yang butuhan, tapi kejaksaan nanti kena dan sebagainya kena. Nah, kenapa ini bisa begini? Karena selain Kapolri tadi Presiden Jokowi turun tangan menginstruksikan agar diusut. Nah, karena ini pembunuhan berencana dan rekayasa kasus, maka hukuman maksimal itu pembunuhan berencana maksimal hukuman adalah 20 tahun atau seumur hidup, atau yang lebih keras tadi adalah pidana mati. Paling simpel 20 tahun, paling tidak hukuman seumur hidup, seumur sampai mati dia di penjara. Nggak tahu benar nggak dia di penjara atau dia lepas lagi orang di dalam namanya kemudian. Itu yang terjadi. Sehingga selain secara kode etik dicabut paksa atau diberhentikan paksa brigadir jenderalnya bintang 2 ya, dia tidak dapat pensiun dan sebagainya dicoret. Ya, dihukum juga seumur hidup atau hukuman mati. Itu bagi aktor pembunuhan berencana. Beda hanya pembunuhan karena tiba-tiba, hukumannya beda, mulai dari 12 tahun. Kalau berencana udah 20 tahun sampai seumur hidup. Bahkan kalau keras lagi atau extraordinary itu hukuman. Ya, terus apakah yang antek-anteknya di bawah anak buahnya Ferdy Sambo hukumannya? Ada yang dimutasikan, ada yang dipecat tidak hormat, ada yang digugurkan jabatan. Mungkin nanti akan ada kena kasus pidana karena hasil pengadilan ini kan belum masuk ke pengadilan, baru dalam tahap penyelidikan, belum diserahkan ke kejaksaan, belum kasusnya itu P21, pasal 21 KUHP. Kalau sudah nanti dibawa ke pengadilan, di sana baru jelas apa keputusan. Ini kan baru penyidikan oleh polisi, sudah booming. Ya, oke. Silakan sekarang kelompok 5. Kelompok 4, sorry. Ya. Kasus nomor 2. Ya, dibacakan saja. Langsung bacakan solusinya. Solusinya bacakan. Nanti Bapak akan bantu. Baik, di sini Ayo berdiri. baik di sini saya dari kelompok 5 akan memberikan solusi atas kasus Ferdy Sambo. Solusi yang kami peroleh melalui diskusi kelompok kami yaitu diharapkan kepada Ferdy Sambo agar segera mengungkap masalah pembunuhan brigadir J secara terus terang agar tidak terjadi penyebaran berita hoax. Itu aja. Oke. Nah, apa potong? Langsung solusinya adalah pelakunya sendiri kan sudah mengakui. Dia sudah mengakui dan meminta maaf di konferensi pers terkait permasalahannya. Nah, solusi dari kelompok 4 itu adalah Brigadir J udah mati. Ferdy Sambo itu mau jujur menyampaikan kasus yang sebenarnya.
maka pencerahan kasus tersebut bisa dihasilkan. Ada yang setuju nggak? Atau ada yang tidak setuju nggak dengan pendapat tersebut? Ayo, gitu. Angkat tangannya. Ya, kasus ada di rekayasa. Dia dari Chandrawati, istrinya. Nah, dia kok belum buka mulut dia, kan? Yang katanya dilecehkan itu. Yuk, kelompok, silakan kelompok 2. Ada tanggapannya kelompok 4. Atau kelompok 4 atau kelompok 5 silakan. Setuju nggak? Saya disambung disuruh jujur. Nah, coba tegur. Tegur. Ya. Setuju nggak kamu? Ya, coba berdiri tegur. Apa ya cuma? Nggak tahu. Ayo, kelompok yang lain. Setuju tidak? Ya, coba kelompok 5 ya. Purnama Ibu Sema Putri. Jadi mungkin saya sangat setuju atas solusi yang diberikan karena dari berita-berita yang sudah saya tonton, motivasi dari berita ini masih dirahasiakan. Jadi mungkin solusi itu bisa untuk para aparat yang mengatur sampai para ini mungkin bisa transparan atau terbuka pada masyarakat sebenarnya apa motivasinya. Karena menurut yang saya baca itu motivasinya ada tentang unsur dewasa sehingga itu tidak ditulis ke publik. Jadi mungkin menurut saya itu kurang tepat. Apakah dari kelompok yang lain digunakan? Ya, kelompok 1 ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan kriminalisasi. Nanti takutnya kalau disuruh Ferdy Sambo yang mengungkap kasusnya tersebut dan takut direkayasa kembali. Direkayasa kembali. Kan kita tidak tahu jujur, orang jujur itu seperti apa. Orang jujur itu seperti apa? Maksudnya itu memang kasus ini itu harus bisa diungkapkan kalau harus ada bukti-bukti yang jelas. Kalau dari Sambo sendiri takutnya nanti direkayasa kembali dan nanti tambah benar kasus ini kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Gimana alasannya kelompok? Katanya solusinya bukan dari depan. Sama kayak kalau Pak analogikan tadi kata ratu pemaling siap. Nah, tiba-tiba dituduh, mau nggak kita ngaku sebenarnya? Cara timurani, mau nggak ngaku? Nah, apalagi hukumannya berat ini, hukuman mati. Dia ngaku mati. Gimana kelompok? Baik, jadi solusi yang telah kami diskusikan mungkin tidak berkenan di hati kalian semua. Jadi mungkin ada tambahan dari ini, sebaiknya solusinya adalah mempertegas aparat yang ada di negara ini dan menegaskan hukum yang ada, bukan menambah kerumitannya dengan cara rekayasa Ya, jadi seperti itu. Jadi, Bapak sebenarnya saya setuju dengan pendapat kelompok 4. Jadi Sambo harus membongkar kasusnya. Cuma perlu kejelian daripada penyelidik aparat kepolisian untuk mengungkapnya. Karena itu sudah terbukti di awal kasusnya saja sudah direkayasa. Apa yang melibatkan seluruh komponen di Metro Jaya ya, banyak. Nah, itu semua sudah kasusnya sampai ke proposnya juga kena.
artinya kan kekuasaan dia kan tinggi kan, kekuasaan dia besar. Ya, bahkan termasuk cepat melejit menjadi bintang 2. Koneksinya tinggi. Nah, takutnya diberikan itu dia takutnya dasar, tapi penyidik kita kan tidak bodoh. Tidak semua penyidik itu terkoneksi dengan Freddy Sambo. Ya, tapi kita tetap harus percaya. Nah, apa solusinya ya memang benar harus ditegaskan aparat penegak. Oke, kasih plus untuk kelompok 5. Mudah-mudahan ada solusi yang baru. Nah, ini udah kan tegas, terus harus transparan kasusnya dan Freddy Sambo-nya. Nah, kelompok 3 apa kira-kira? Agak sama sih. Ya, ini sampaikan saja. Kasih solusinya. Baik, perkenalkan nama saya Kak Belaswari. Saya di sini akan menyampaikan solusi dari kelompok kami, yaitu menurut kami solusi yang tepat adalah aparat hukum, sama seperti yang kalian sudah dengarkan. Aparat hukum itu harus lebih tegas, karena belum tentu saat seseorang itu menjabat sebagai anggota Polri, seseorang itu tidak melakukan pelanggaran. Saat seorang menjadi penjabat, menjadi Polri, tidak bisa melakukan pelanggaran hukum. Terus maka pihak berwenang sebaiknya harus memberikan sanksi kepada Freddy Sambo dengan tidak melihat jabatannya. Sekian dari saya. Kasih plus. Sudut permasalahannya sama, jadi harus tegas pertama. Kedua, ada solusi tambahan. Hukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak ada tebang pilih. Kalau di Indonesia kan katakan hukum itu seperti pisau kan, pisau dapur. Di atasnya itu kan kumpul kan, nyatanya kemana? Ke bawah. Biasanya yang kalau menjerat masyarakat kecil itu sangat kuat sekali hukumnya. Kalau menyentuh oknum di atas itu susah. Ya, yang korupsi 2 miliar dikurung katakanlah 12 bulan, 1 tahun. Dan setelah 1 tahun ternyata dia tidak di penjara. Yang penjara itu orang sewaannya. Ada juga yang di penjara, tapi penjaranya kayak hotel. Ada perpustakaan, kemudian ada minibar, kemudian ada tempat baca, tempat tidurnya, kelas gadget juga. Coba, nenek-nenek yang mencuri kapal, harganya kurang lebih 8.000 dihukum 6 bulan. Mencuri sendal dihukum 8 bulan. Ini tidak, artinya tidak meratanya hukum di Indonesia. Maka dibaratkan bisa. Jadi dikatakan oleh kelompok 3, ya janganlah terlalu jangan melihat jabatan dan sebagainya. Ya, bisa dipahami kan? Ya, kasih plus untuk kalian semua. Nah, udah, silakan kembali ke tempat duduknya.
Nah, silakan nanti KPP-nya kalian kumpulkan. Ya, ini KPP-nya kumpulkan yang ya. Nah, kemudian yang kedua, sebelum Bapak akhiri, ada yang ditanyakan dulu? Ada nggak? Oh, saya bingung Pak masalah hukum ini. Atau ada saya lapar ini Pak. Udah harusnya saya di rumah ini tidur ini. Ya, jadi tunggu sebentar ya. Oke. Atau ada yang bisa membantu Bapak apa yang sudah dipelajari sebelumnya? Coba Novi. Ya. Baik, mungkin di sini saya bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi sebenarnya banyak hal sekali yang kita pelajari hari ini, mulai dari bagaimana sih sistem hukum di Indonesia yang sebenarnya, lalu mempelajari bagaimana kita mengatasi sebuah kasus yang pada saat ini sedang booming, dan juga kita belajar mengenai bagaimana sih pentingnya peran aparat atau penegak hukum mengenai bagaimana cara mengatasi dari apa yang namanya tindak kasus pidana. Mungkin itu saja. Oke, kasih aplaus untuk Novi. Jadi, bahwa kita sudah mempelajari bagaimana pentingnya kita mengetahui perlindungan dan penegakan hukum demi ketertiban di masyarakat. Tanpa adanya kehidupan di masyarakat akan chaos atau kacau. Sehingga dengan adanya hukum ini atau aturan, semua hak-hak yang kita miliki, yang orang miliki bisa saling dijaga. Ya, oke. Nah, sebelum kita selesai, Pak ingin bertanya dulu. Oke, Pak tanya secara acak. Ini dengan dunia ini mana? Mana dunia ini? Oke, dunia ini. Bagian mana yang paling menarik pada saat pembelajaran tadi? Bagian sebutkan bagian ini. Apakah diskusi kelompok atau pas saat presentasi atau pada saat gamenya? Nah, pada saat set, kenapa pada saat presentasi? Gimana perasaannya? Senang ya? Ya. Coba Agung Triana Winyani, bagian mana yang paling disenangi dalam pembelajaran ini? Apakah gamenya atau presentasinya atau lagi? Kalau menurut saya pasti di game-nya. Kalau di gamenya, kenapa? Karena tadi itu sedikit perkenalan dalam pembelajaran. Tapi sayangnya tadi ada yang perkenalan. Khususnya saya tadi gambarnya nggak kelihatan. Terus saya nggak ngerti cara menggunakannya, tiba-tiba udah hilang gitu. Mungkin minggu depan bisa diulang lagi. Nah ini mohon maaf, itu kendala sinyal piranti. Ya, karena memang jujur aja Wismansu ini yang hidup itu sinyalnya adalah Telkomsel, tapi masuk ke ruangan ini tiba-tiba hilang. Sekarang muncul kan ada wifi, cuma masih difokuskan ke AM. Nah, coba Pak tanya sekarang, Teguh, langkah-langkah apa yang kamu gunakan untuk menanggulangi tindakan pelanggaran hukum di Indonesia kira-kira? Yang bisa kamu lakukan untuk menghindari atau tidak melanggar hukum di Indonesia? Maksudnya sih satu mentaati peraturan. Oke, mentaati peraturan. Kedua, oke, kamu isi satu tak kira? Oke,
Coba Anissa Ayu Dwiyanti, mana Anissa? Oke Anissa, apa yang kamu lakukan untuk menghindari pelanggaran hukum di Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Ibu Teguh. Terus yang kedua itu yang pertama kan tadi mentaati peraturan yang berlaku. Yang kedua itu penegakannya itu harus tegas. Oke, tegas, tidak terbang tinggi. Iya, terus harus jujur penegakannya harus adil. Adil, Pokoknya ya. transparan kayak begitu. Baru saya percaya sama itu. Terus Oke, ya jadi membangun kepercayaan itu melalui kinerja ya aksi nyata dari aparat penegak hukum. Oke. Mungkin terakhir, Aprilia Suari, ya, apa yang kamu bisa lakukan untuk pembelajaran PPKN di kemudian hari lebih baik lagi? Menurut saya yang hari yang akan datang, saya akan meningkatkan konsentrasi saya untuk belajar dan mendengarkan Tadi tak konsentrasi tak dengarkan temannya. Ya, jadi Suari ingin kedepannya lebih berkonsentrasi lagi karena jam sekarang udah jam siang, ya konsentrasinya udah mulai hilang. Oke, ya kasih aplaus untuk kalian semua. Nah, sebelum selesai, ya ini Pak berikan tugas untuk kalian. Ya, jadi buatlah atau paparkan dampak yang terjadi di Indonesia jika perlindungan dan penegakan hukum tidak baik. Jadi dampak yang muncul di masyarakat jika perlindungan dan penegakan hukum tidak baik di Indonesia. Nah, jadi tugasnya itu bisa dalam bentuk video rekaman, kalian merekam video kalian. Ya, kedua itu bisa dalam bentuk gambaran, karikatur dan sebagainya. Ketiga bisa berbentuk voice note atau rekaman suara. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Ya. Lalu juga untuk minggu depan itu Bapak akan menjelaskan terkait dengan peran lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Ya, itu minggu depan. Nah, untuk sekarang sebelum selesai Bapak berikan link post test di WA group kalian. Nah, silakan nanti dicek, nanti dikerjakan untuk mengetahui pemahaman kalian terkait materi kali ini. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita tutup dengan doa dan salam santi. Diri semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Om Santi 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 Om. Oke, selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Sore.